Hai semuanya, kamu pernah nggak mikir gini? Aku udah rajin nabung tiap bulan, tapi kok tabunganku nggak pernah berasa nambah ya? Malah kadang kayak berkurang sendiri. Jangan-jangan bener tuh, nabung di bank itu cuma bikin orang makin miskin? Tenang, kamu nggak sendiri. Pertanyaan kayak gitu udah berkeliaran dari zaman pulsa masih pakai voucher gosok sampai sekarang dompet udah bisa tap doang. Banyak orang mikir nabung di bank itu aman, simple, dan jalan ninja menuju masa depan yang cerah. Tapi kenyataannya kok kayak jebakan Batman ya? Kayak kamu udah setia tapi dia tetap ninggalin. Nah, sebelum kamu ngamuk-ngamuk ke satpam bank atau mutusin hidup jadi peternak kripto, mending kita bahas dulu pelan-pelan. Emangnya kenapa sih nabung di bank bisa dianggap merugikan? Dan bener nggak itu semua cuma mitos doang? Jadi gini, bank itu pada dasarnya memang tempat penyimpanan uang. Tapi bukan berarti uang kamu bakal beranak pinak sendiri cuma karena ditaruh di sana. Bank bukan tempat simpan harta karun ala Paman Gober, dan bukan juga mesin ajaib yang bisa ngegandain duit. Justru, dalam banyak kasus, duit kamu di bank malah pelan-pelan digerogoti. Bukan dicuri sih, tapi lebih kayak dilapisi perlahan sampai tipis kayak tisu basah. Kenapa bisa begitu? Salah satu biangnya itu adalah inflasi. Ini nih, si hantu tak kasat mata yang setiap tahun ngambil sepotong dari nilai uang kamu. Misalnya, tahun ini kamu bisa beli nasi padang pakai 20.000, 5 tahun lagi bisa jadi itu cuma cukup buat beli kuahnya doang. Jadi, meskipun angka tabungan kamu di bank nggak berubah, nilai belinya bisa turun drastis. Terus kamu mikir, loh kan nabung di bank dapat bunga. Nah, ini dia jebakan selanjutnya. Bunga tabungan itu jujur aja, kecil banget. Bahkan saking kecilnya, kadang kalah sama biaya administrasi bulanan. Kamu pikir dapat bunga, ternyata habis dipotong biaya ini itu, saldo kamu malah jalan di tempat. Jadi kayak kamu lari di treadmill, kelihatan sibuk tapi nggak kemana-mana. Apalagi kalau kamu nabung di bank konvensional yang bunganya seiprit, sekitar 0,5% sampai 1% per tahun. Bandingin sama inflasi yang bisa 3% bahkan lebih setiap tahun. Artinya, kamu sebenarnya rugi sekitar 2% per tahun hanya karena memilih nabung di tempat yang salah. Itu kalau bunganya masuk full, ya, belum dipotong pajak, belum biaya bulanan, belum ATM hilang, belum teman pinjem duit. Belum lagi soal mentalitas, ini yang nggak kalah penting. Banyak orang jadi ngerasa aman banget cuma karena duitnya ada di bank. Padahal, rasa aman yang semu itu bisa jadi bumerang. Karena mereka ngerasa udah punya tabungan, jadi mereka males belajar investasi, males nyari cara lain buat ngembangin uang, dan akhirnya cuma mengandalkan bunga bank yang kecil itu. Uang mereka jadi kayak ikan di akuarium, hidup tapi nggak bisa kemana-mana. Terus ada juga yang bilang, tapi kalau nabung di rumah malah bahaya dong, bisa dicuri, bisa kebakar. Betul, nggak ada yang salah dari kekhawatiran itu. Tapi nggak berarti satu-satunya solusi adalah naruh uang di bank dan stop sampai situ. Ada banyak pilihan lain yang lebih cerdas dan tetap aman. Dan kamu nggak harus jadi sultan dulu buat bisa akses pilihan-pilihan itu. Misalnya, kamu bisa belajar soal reksadana pasar uang. Iya, kedengarannya ribet, tapi aslinya nggak serumit yang dibayangin. Bahkan sekarang bisa mulai cuma dari Rp10.000. Ini udah jauh lebih baik dibanding nabung di bank biasa, karena bisa kasih imbal hasil 3 hingga 6% per tahun, tergantung kondisi pasar. Dan dana kamu tetap relatif aman, karena mayoritas ditempatkan di instrumen jangka pendek yang risikonya rendah. Atau kamu juga bisa coba deposito yang meski tetap di bank, tapi biasanya kasih bunga lebih tinggi dari tabungan biasa. Tapi ya itu tadi, tetap jangan anggap itu solusi jangka panjang. Deposito cocoknya buat nyimpan uang dalam waktu tertentu sambil nunggu strategi yang lebih baik. Yang penting tuh mindsetnya. Kalau kamu cuma nabung dan berhenti di situ, kamu kayak lari di tempat. Tapi kalau kamu nabung sambil mikir, aku nabung buat modal investasi. Nah, itu baru keren. Karena tujuan utama dari menyimpan uang itu bukan sekadar buat ditumpuk, tapi buat diberdayakan. Jangan lupa juga soal pajak. Banyak orang nggak sadar kalau bunga tabungan itu kena pajak. Jadi walaupun kelihatannya kamu dapat bunga, setelah dipotong pajak, sisa bersihnya makin kecil lagi. Udah kecil, dipotong pula. Rasanya kayak habis gajian terus langsung dipalak sama mantan. Dan kalau kamu mikir nabung di bank itu bebas risiko, coba deh cek lagi. Emang sih, dana sampai 2 miliar dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan, tapi kalau banknya kolaps dan uang kamu lebih dari itu, ya wassalam. Apalagi kalau kamu taruh di bank-bank kecil yang kamu aja baru dengar namanya minggu lalu. Jangan cuma tergoda hadiah payung atau motor doang.
Tapi kita juga nggak bisa nyalahin orang yang masih nabung di bank. Karena sistem pendidikan kita jarang banget ngajarin soal literasi keuangan. Kita diajarin rumus kimia yang nggak kepake pas belanja di warung, tapi nggak diajarin gimana cara ngatur uang, gimana cara ngelawan inflasi, atau kenapa uang 1 juta sekarang beda nilainya dari 10 tahun lalu. Banyak yang tumbuh dengan doktrin yang penting rajin nabung di bank, kayak itu solusi paling aman dan benar. Padahal itu cuma langkah awal. Ibarat mau masak baru nyiapin bahan, belum mulai motong, belum nyalain kompor, apalagi sajiin makanannya. Nabung itu penting, tapi bukan tujuan akhir, dia cuma titik start. Yang bikin orang jatuh ke lubang kemiskinan finansial itu bukan karena nabung di banknya doang, tapi karena berhenti di sana, gak ngapa-ngapain lagi. Padahal uang itu kayak tanaman. Kalau cuma disimpan, ya dia tetap jadi biji. Tapi kalau kamu tanam, pupuk, siram, dan rawat, dia bisa tumbuh jadi pohon. Dan pohon itu bisa berbuah. Dan buahnya bisa kamu nikmati buat hari tua, atau bahkan kamu wariskan ke generasi selanjutnya. Tapi kalau kamu biarin biji itu nganggur, ya udah, kamu nggak akan panen apa-apa. Makanya, nabung di bank itu seharusnya jadi tempat transit, bukan tempat tinggal. Duit kamu mampir di situ sebentar, lalu kamu alihin ke tempat-tempat yang lebih produktif. Entah itu ke instrumen investasi, bisnis kecil-kecilan, atau bahkan edukasi yang bisa ningkatin skill kamu dan nambah penghasilan. Karena percaya atau enggak, ilmu itu investasi terbaik yang enggak akan pernah rugi. Terus gimana kalau udah telanjur nabung bertahun-tahun di bank dan baru sadar sekarang? Tenang, enggak ada kata terlambat. Yang penting kamu mulai ubah arah sekarang. Cek berapa tabungan kamu, hitung berapa yang bisa dialokasikan buat dana darurat, yang memang sebaiknya tetap di tabungan bank, lalu sisanya coba mulai belajar investasi. Pelan-pelan aja, nggak perlu langsung lompat ke saham atau properti. Mulai dari yang kecil dan risiko rendah, yang penting jalan. Dan kalau kamu masih trauma atau takut salah langkah, sekarang banyak kok platform belajar investasi yang gratis dan gampang diakses. Bahkan media sosial penuh dengan edukasi finansial dari para praktisi. Tinggal kamu pilih yang benar-benar niat ngajarin, bukan yang cuma jualan mimpi kaya mendadak. Oh ya, satu hal lagi, jangan sampai kamu nabung di bank cuma buat pamer saldo. Sekarang ada tren aneh, yaitu posting screenshot M-Banking. Katanya biar kelihatan sukses. Padahal sukses itu bukan seberapa banyak saldo kamu di bank, tapi seberapa pintar kamu mengelola dan mengembangkannya. Jangan tertipu sama angka doang. Uang yang tidur nggak akan bikin kamu kaya. Justru dia pelan-pelan kehilangan tenaga. Kamu harus jadi orang yang ngebangunin dia. Arahkan, kelola, kembangin. Ubah dia dari sekadar angka jadi alat buat mencapai kebebasan finansial. Karena ujung-ujungnya, kita semua nggak pengen tua dalam keadaan nyesel. Nyesel karena dulu males belajar. Nyesel karena terlalu percaya sama sistem yang katanya aman, tapi nggak ngajarin kita berkembang. Nyesel karena uang yang seharusnya bisa kita manfaatin, malah cuman kita biarin membusuk di rekening. Jadi, apakah nabung di bank bikin miskin? Jawabannya, bisa iya, bisa enggak. Tergantung kamu apain setelah nabung. Kalau cuma ditumpuk dan dibiarkan, ya siap-siap aja makin kesini makin berat ngejar harga hidup yang makin mahal. Tapi kalau kamu cerdas, jadikan tabungan sebagai batu loncatan buat ke hal yang lebih besar, maka kamu akan lihat bahwa nabung di bank bukan jebakan, tapi titik awal. Ingat, dunia ini nggak ngasih hadiah ke orang yang cuma main aman. Tapi dia terbuka lebar buat mereka yang berani belajar, berani nyoba, dan gak takut gagal. Jadi mulai sekarang jangan cuma jadi penabung, jadilah pengelola, jadilah pembelajar, jadilah pemilik masa depan kamu sendiri. Dan kalau suatu hari nanti kamu ketemu orang yang nanya, "Loh, kok kamu gak nabung di bank lagi?" Kamu bisa senyum dan bilang, "Oh, aku udah upgrade. Sekarang uangku bukan cuma disimpan, dia kerja buat aku." Nah, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. See you di next video.